gaji pertama di kapal pesiar itu berapa ya? Biaya hidup di kapal pesiar itu mahal atau murah ya? Hmm. Oke, sebelum saya lanjutkan obrolan kali ini, buat sobat Obras yang baru bergabung dengan channel ini, selamat datang di channel Obras, obrolan santai, yaitu channel yang membahas tuntas tentang dunia kapal pesiar. Silahkan di subscribe channel ini untuk mengetahui tentang dunia kapal pesiar dan juga informasi lowongan pekerjaan di kapal pesiar. Juga ditunggu buat sobat Obras komennya, like-nya ataupun dislike-nya. Oke sobat Obras, bagi sebagian orang bekerja di kapal pesiar itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan juga pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Bekerja di kapal pesiar itu biasanya dimulai dari level yang paling bawah atau entry level. Namun ada beberapa dari sobat Obras yang memang bekerja di kapal pesiar itu langsung mendapatkan jabatan atau posisi yang ada beberapa departemen di kapal pesiar itu. Di sini saya sebutkan misalnya ada hotel departemen, kemudian ada deck and engine departemen. Di dalam hotel departemen itu strukturnya itu hampir-hampir mirip dengan hotel yang ada di darat sobat Obras. Jadi ada room division atau misalnya housekeeping, kemudian ada F&B departemen, kemudian ada sub administrasi. Nah, di kapal pesiar itu atau di bagian hotel departemen biasanya mereka bekerja dari bawah atau level entry yang saya sebutkan tadi ya. Banyak sekali ya cruise line atau perusahaan kapal pesiar di dunia ini, dan rata-rata gaji untuk level entry itu antara $700 sampai $1.000. Nah, ketika teman-teman masuk untuk pertama kali di level bawah itu, jadi ada gambaran nih buat teman-teman antara gajinya itu antara $700 sampai $1.000. Itu berbeda ya, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Jadi tidak sama. Oke, sekarang kita bahas mengenai berapa sih biaya hidup ketika bekerja di kapal pesiar. Nah, dalam hal ini kita ibaratkan ya, seseorang itu bekerja di kapal pesiar dengan gaji 10 juta. Kita compare nih, ketika seseorang itu bekerja di kapal dengan gaji 10 juta dan kerja di rumah dengan gaji sama 10 juta. Nah, kalau misalnya seseorang yang kerja di rumah atau di darat 10 juta, tentunya itu dalam sebulan itu dia akan mendapatkan bersih itu 10 juta itu dipotong biaya-biaya hidup sehari-harinya dia ya, misalnya biaya makan, kemudian biaya tempat tinggal atau rumah atau kontrak misalnya kalau yang masih kontrak, kemudian biaya transportasi pulang pergi kerja, kemudian biaya listrik, air dan segala macamnya, biaya liburan, biaya rokok, biaya pacaran yang masih pacaran. Nah, tentunya setelah dipotong oleh biaya-biaya itu, dia akan mendapatkan gaji bersihnya dia berapa persen. Ketika seseorang bekerja di kapal pesiar dengan gaji 10 juta, itu adalah 10 juta itu bersih yang dia dapatkan selama 1 bulan. Karena apa? Karena biaya hidup di kapal pesiar itu bisa diibaratkan sangat minim ya, karena makan udah dijamin oleh perusahaan 4 kali sehari, kemudian tempat tinggal udah disediain ya di kapal itu, kemudian transportasi dia tidak perlu karena kerjanya ya di situ, tinggal jalan kaki aja ya kan. Kemudian biaya listrik, air, biaya itu tidak perlu, biaya apalagi ya, laundry misalnya, laundry udah disediain, deterjennya juga ada, tinggal kita sendiri ya, kita tenaga sendiri ya. Kemudian biaya liburan. Jadi sobat Obras, intinya biaya hidup di kapal pesiar itu sangat murah ya. Jadi berapa dong pengeluaran dalam 1 bulan itu? Oke,
Pengeluaran yang mungkin wajib ya bagi seorang yang bekerja di kapal pesiar itu mungkin internet, kemudian peralatan mandi lah seperti sabun, kemudian pasta gigi, kemudian sampo segala macamnya, kemudian biaya jalan-jalan kalau misalnya keluar di port, kemudian pengen jalan-jalan, kemudian pengen membeli beberapa barang atau sesuatu, mungkin kalau misalnya ya mau beli, kalau misalnya enggak, misalnya cuma foto-foto doang dan segala macamnya, enggak perlu biaya. Jadi ya bisa dikatakan bekerja di kapal pesiar itu biayanya sangat murah sekali. Kan biaya untuk beli minum ya, air minum ya, meskipun di kapal itu sudah disediakan air minum, tapi biasanya kita membeli air minum sendiri. Ini air minum sendiri. Internet di kapal pesiar pun ada beberapa perusahaan itu yang menggratiskan internet bagi kru, tapi ada juga beberapa yang memberikan fasilitas wifi dengan berbayar ya. Jadi misalnya nih, jadi antara 50 sampai 100 dolar cukuplah dalam 1 bulan untuk biaya hidup di kapal pesiar. Itu pun biasanya sobat obrak dipotong dari tips ataupun side jobs di kapal pesiar. Jadi gaji sobat obrak selama 1 bulan itu tetap utuh. Oke. Thank you udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.